Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Iya pun. Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcastnya KPU Kota Metro di mode ngobrol demokrasi, santai ngobrolnya, serius informasinya. Kali ini bersama dengan saya, Widya, sebagai host. Gimana nih kabar teman pemilih semua hari ini? Semoga sehat ya teman-teman pemilih dan semoga bahagia pastinya. Nah, di podcast kali ini kami udah mengundang salah seorang sosok. Beliau ini termasuk salah seorang sosok yang sangat berpengaruh ya di lembaga Bawaslu Kota Metro. Beliau adalah Bapak Hendro. Selamat siang Bapak. Siap. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Widi, terima kasih, sehat-sehat. Alhamdulillah baik Pak ya. Oke, nah teman pemilih, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Pak Hendro, kita wajib banget nih buat kenalan ya Pak ya. Iya, boleh. Oke, jadi Ya. Pak Hendro silakan untuk memperkenalkan dirinya ke teman pemilih semua. Ya. Semuanya, Iya. anak istri semuanya dikenalin. Boleh, apa aja boleh Pak. Nah, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, para pemirsa, terima kasih. Hari ini kami bersama KPU melakukan podcast. Itu terlebih dahulu saya memperkenalkan diri khususnya kepada masyarakat Metro. Kami dari Bawaslu, nama Hendro Edi Satro. Kebetulan memangku Koordif Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Oke. Mengenai yang lain-lain nanti dilanjut. Oke, cukup itu aja ya Pak ya. Oke, jadi panggilannya Pak Hendro ya Pak ya? Pak Hendro. Pak Hendro, oke. Istri satu ya Mbak ya? Istri satu. Oke. Anak 3. Anak 3. Iya. Ya. Pak Hendro ini kalau nggak salah udah 2 periode Pak ya? Iya, saya sudah di 2 periode ini. Sudah ini periode kedua. Ini periode kedua dan nggak boleh lagi Mbak nanti. Oh gitu. Selanjutnya. Masa baktinya Masa sampai bakti tahun berapa Pak? Sampai di 2028. Masa bakti di 2028. Berarti nanti pemilu masih ketemu kita ya? Ya, ketemu di tahapan. Ketemu di tahapan. Ketemu di tahapan, tapi tidak sampai final pada pemilihannya. Oke, berarti dilantik kemarin periode keduanya di 2023 2028. 2023 Boleh tuh 2028. nanti Mbak Widya kalau mau daftar dari Apa itu? Bawaslu. Iya Pak ya. Terus Atau kalau KPU yang lain boleh kok pindah ke sana. ini ya pindah lembaga Pak ya. Oke. Tapi ya proses. Nah, misi kedepannya apa nih Pak? Kan udah Iya. periode nggak bisa itu. Apa mau ke provinsi kah atau lembaga? Langsung ditembak mau kemana ini? Misi kedepannya. Nanti kalau saya nembak di sini banyak saingannya. Oh gitu. Iya, ya ini kan masih 3 tahun ya, masih Iya. 3 tahun depan. Masih Nanti berjalan. Oke. Menjelang setahun itu mungkin bisa nanti. Berarti 2 periode ini udah ngalamin berapa pemilu, berapa pilkada Pak? Ya tentu kita satu pemilu itu kan 5 tahun ya. Iya, 2 kali. 2 Tapi kali. kami dari penyelenggara pemilu itu dari 2012. Dari 2012. Dari bawah Mbak. Oh iya. Cukup atas. Dulunya apa tuh Pak? Ya. Dulunya kami sebagai apa? Dulu pernah di PPS, PPS. pernah jadi ketua PPK. Oh dari KPU juga ya tadinya ya, ad hoc KPU. Ya, dulu jajaran KPU. Oke, pernah di ad hoc Bawaslu juga? Ya. Sebelumnya di Panwas 2015. 2015 Panwascam ya. Di Enggak, kalau Panwasan enggak di Enggak ya? PPK. PPK. Oh gitu. Oh jadi masuk lembaga Bawaslunya langsung jadi komisioner Pak ya? Ya. Keren. Enggak banyak yang keren lagi enggak? Kenapa itu? Tiba-tiba langsung jadi KPU Bawaslu banyak. Oh gitu. Iya. Oke deh. Nah, Pak Hendro, kita tahu ya kalau stigma di masyarakat itu pasti Bawaslu, KPU ini kerjaannya cuma saat pemilu aja. Saat pemilu. Nah, ini Iya, yang perlu di bener. Nah, jadi kalau lagi nggak tahapan gini nih, Bawaslu apa aja sih Pak? Nah, ini saya kira juga penting ya. Benar. Di non tahapan ini saya jelaskan kepada khususnya masyarakat Metro dan teman-teman penyelenggara kerja. Iya.
Ini kan kalau di KPU ini aku melihat ini kan ada tahapan PPDP ya. Iya betul. Ya, PPDP. pemutakhiran daftar pemilih. Berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ya. Nah, itu kami sebagai Bawaslu kontrol, mengawasi. Oke. Jadi ada pengawasannya di situ, Mbak. Iya. Kami juga turun ke bawah, bagaimana kemudian pemilih ini yang sudah meninggal, betul. kita temukan sudah meninggal, tapi ternyata di data pemilihnya masih ada. Kita rekomendasi. Oke. Kita rekomendasikan untuk kemudian dicoret. Tapi dengan syarat-syarat juga ya, Mbak. Iya. Dengan syarat-syarat, ada surat kematian. Betul. Yang lain kakak, gitu. Itu bagian dari nanti dasar kita merekomendasi ke KPU. Oke. Selain itu ada lagi, Pak? Selain itu juga kita di Undang-Undang 7 di 2017 itu kan kita diperintah juga ada kewajiban di situ terkait soal pengawasan, terus money politik. Ya, soal money politik. Nah, bagaimana ketika ini di luar tahapan kita bersosialisasi kepada pemilih pemula, kepada lembaga-lembaga terkait, bisa ke kampus, bisa ke SMA dan sebagainya. Iya. Dan hari ini itu kita lakukan. Oke. Iya. Karena tadi ada hubungan masyarakatnya juga ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk divisinya Pak Hendro sendiri itu kan pencegahan, pencegahan pemilu Pak ya, Pak? Iya. Hukum, pencegahan, humas dan Parmas. Oke, hukum, pencegahan, humas dan Parmas. Iya. Oke. Nah, kalau untuk menjalankan pencegahan sendiri tuh Pak, gimana sih supaya nanti saat pemilu pilkada itu tidak terjadi pelanggaran? Pencegahannya apa aja sih Pak kalau dari sekarang? Perlu diketahui juga Mbak Widi, kita justru tahapan itu kan 20 bulan sebelum. 20 bulan sebelum, oke. Itu teman-teman KPU itu sudah menjalankan proses. Dari situ kita juga start. Oke. Start mulai pengawasannya, dari pencalonannya, dari proses pemilihnya, kita itu kita lakukan pengawasan. KPU sendiri kita sampaikan surat pencegahannya untuk tidak kalau saya bilang itu rel, jangan lepas dari relnya. Lokomotifnya itu jangan lepas. Oke. Jadi untuk pencegahannya apa tuh Pak? Ya. Lebih kemana tuh? Secara kelembagaan kami bersurat. Oke. Ya, kami bersurat kepada KPU untuk hal-hal yang kemudian yang tidak diatur di undang-undang kepemiluan, terus kemudian di Perbawaslu, terus kemudian di PKPU-nya sendiri, ya jangan keluar dari itu. Oke, lebih ke ngingetin ininya ya aturan-aturannya. Oke, kalau untuk di Kota Metro sendiri Pak, ada strategi khusus nggak untuk pencegahan pelanggaran pemilu itu? Terkait soal strategi. Kalau ngomongin administratif kita ikutin aturan, tapi kalau ngomongin strategi tetap kita membangun komunikasi. Lintas kelembagaan, penyelenggara. Jadi kita juga tidak apatis ya. Kita harus berkomunikasi baik. Dengan lembaga. Dalam konteks komunikasinya bukan kerjasama, tapi dalam soal peraturan undang-undang kepemiluan. Oke deh. Kalau sejauh ini nih Pak, strategi yang dilakuin sama Bawaslu, mekanismenya itu udah berjalan dengan baik, atau perlu ada perbaikan lagi, atau harus bermanuver gitu? Oh ya. Kalau secara keseluruhan, kalau kemudian saya diberi kewenangan menilai dalam hal ini KPU, ya kategorinya baik. Kenapa baik? Tentu kita melihat bahwa salah satunya teman-teman yang di KPU hari ini dalam konteks hukum belum ada, ataupun dilaporkan ke DKPP juga belum ada. Itu bagian dari kategori ya baik, sukses dalam pemilu. Terus kemudian terkait yang sudah dilakukan teman-teman KPU atau Bawaslu di semua tahapan, MK pernah, tapi yang kemudian kita juga selesaikan secara hukum. Oke. Terus kalau peran masyarakat Pak ya,
Ya. Kita kan pasti masyarakat itu ada yang apatis, ada yang tanpa harus kita edukasi mereka mau untuk ikut ngawasin gitu Pak. Nah kalau untuk masyarakat yang apatis ini kayak mana Pak? Ada strategi khususnya nggak Oke. sih? Terkait tentang ke masyarakat kita itu kan ada humas ya, hubungan masyarakat. Oke. Itu gunanya kita turun di kelompok-kelompok. Contoh, Bawaslu sudah melakukan MOU dengan Payungi. Itu kan di Payungi itu kan ada prasarana kumpulnya masyarakat, di mana di situ setiap minggu pagi, kemudian kita lakukan pengawasan partisipatif di sana untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan pemilih pemula. Kemudian di sana kita sosialisasi. Dari sudut-sudut itulah yang kemudian nanti ketika saat pemilihan, ketika saat pemilu, mereka sudah mulai paham. Mereka sudah paham mana yang dilarang, mana yang boleh, segala macam. Oh gitu. Dan mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya itu ketika sudah mendapatkan surat pemilih. Oke, jadi kalau untuk masyarakat yang apatis, mereka pasti ada ya di lingkup itu ya? Iya. Di lingkup-lingkup Pasti. itu. Kenapa? Terkadang kenapa mereka apatis? Mungkin belum tersentuh. Betul. Ya, belum tersentuh oleh baik itu teman-teman KPU, Bawaslu yang kemudian sampai turunannya ke bawah, sehingga mereka hanya melihat paling begitu-begitu saja. Saya milih nggak milih ya sama saja. Nah ini yang kemudian harus kita hilangkan. Benar. Ini yang harus kemudian kita hilangkan sehingga kewajiban kita adalah memberi pemberitahuan atau kemudian memberikan sosialisasi terhadap pemilih-pemilih pemula terutama. Karena banyak juga sih masyarakat yang udahlah ngapain, siapa aja yang jadi nggak ngebantu saya gitu kan. Nah, banyak juga yang kayak gitu pasti. Satu sisi kalau kemudian kita bilang penyelenggara pemilu itu terbatas, maka teman-teman partai politik juga ada kewajiban di sana. Bagaimana kemudian membangun masyarakatnya, pemilihnya untuk cerdas memilih. Oke. Cerdas memilih. Gitu. Jadi parpol juga harus ikut Pak ya, karena mereka justru malah ininya ya. Pesertanya. Mereka pesertanya. Betul. Bukan hanya di saat kemudian menjelang pemilihan mereka baru. Tetapi seperti hari ini di non tahapan ini harus mereka juga bagaimana kemudian dia turun ke konstituennya, bagaimana memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Oke. Kalau selain masyarakat ada nggak Pak instansi atau swasta yang diajak bareng untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran? Pasti ya. Apa tuh misalnya? Kalau pemerintahan itu kan itu di kelembagaan ataupun di dinas Kesbangpol ya. Kesbangpol. Nah, Kesbangpol itu juga bagian dari kemudian bagaimana pemilu itu harus sukses. Oke. Maka mereka juga harus bersosialisasi, turut aktif dan peran aktif terhadap bagaimana mencegah pelanggaran-pelanggaran kepemiluan. Oke. Terutama adalah ASN. Oke, benar. Ya, mereka juga harus memberikan pemerintah ya. Iya. Ya, memberikan pemahaman terhadap itu. Oke. Kalau pelanggaran pemilu yang umumnya banyak kejadian tuh apa sih Pak biasanya? Politik uang. Money politik. Oke. Terus kemudian SARA. Ya, isu SARA. Oke. Terus juga Black Campaign gitu. Black Campaign. Ya, gitu. Pencegahannya apa tuh Pak kalau misalnya money politik? Kayak money politik ini susah banget ya. Apalagi masyarakat. Money politik ini terkadang itu bentuknya tidak terlihat, tapi suaranya itu terdengar di mana-mana. Betul.
ketika kemudian kita diberikan informasi dari masyarakat Pak Bawaslu di titik ini ada kumpul-kumpul bagi uang, kita kan perlu waktu ke sana, tiba-tiba udah nggak ada. Atau kemudian, nah ini sebetulnya peran masyarakat yang harus kemudian paling tidak dia tidak jadi bagi-bagi. Oh gitu, oke. Jadi lebih kayak polisi Pak ya? Pak di sana ada kejadian, ditelepon langsung datang gitu ya? Karena kita punya pasukan di bawah, sampai gitu. di pengawas TPS. Kita punya pasukan di setiap TPS itu kan ada pasukan, sehingga teman-teman ada patroli pengawasan, kemudian mereka ya 24 jam lah. Tapi ya nggak melek terus ada tidurnya, tetapi pengawasannya harus benar. Ketika sudah masuk dalam tahapan kampanye, kita nggak boleh lengah ya. Oke. Money politik ini kan berarti politik uang. Identik dengan uang kah atau barang juga masuk Pak? Ya kalau sudah sembako uang, tentu juga mereka kos politik. Alasannya banyak macam-macam. Banyak, iya benar. Ya macam-macam. Jadi ya panjang. Kita sendiri sudah pernah menangani soal politik uang. Ternyata di dalam pembuktiannya saksi tidak kurang mencukupi sehingga itu putus di jalan. Oke, jadi gagal ya. Tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya dalam bentuk barang sembako masuk nggak Pak? Dalam di undang-undang. Nah ini yang perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa terkadang ketika diberikan sembako itu ini kan bukan uang, gitu ya. Ini kan bukan uang. Sebetulnya juga tidak boleh. Itu bagian strategi mereka yang kemudian dialokasikan ke bentuk barang, sehingga diberikan bentuk beras, gula, terus minyak. Sembako. Sebetulnya juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di undang-undang sendiri dibolehkan? Ya, atau tidak diatur? Belum. Kalau ngomongin politik uang tidak diatur, dilarang, tidak boleh. Untuk beda dengan kemudian partai politik atau peserta pemilu mengundang dalam satu acara yang kemudian itu dibebankan ada beban soal kos ya, mereka bolak-balik kan bisa mengganti. Oke, biaya itunya ya. Oke, kalau untuk peran Bawaslu sendiri nih Pak, sinergitas Bawaslu dengan KPU gimana nih Pak? Dari kacamata Pak Hendro sendiri. Kalau yang lama sinergi saja, yang baru ini kan belum ketemu kita, baru mulai ngintip-ngintip lah kami siapa, KPU baru siapa gitu, karena sebelumnya mungkin belum tahu gitu ya. Saling ngintip kita ini KPU sama Bawaslu, nanti titik temunya pas menjelang saat tahapan. Tetapi ini sudah dimulai ya. Iya, chemistry-nya udah mulai dibangun. Sudah mulai jalan. Oke. Kalau kinerja KPU yang kemarin gimana Pak? Dari sudut pandang Bawaslu, pemilu kapasitas pilkada. Kami menilai itu kan ukurannya adalah soal pelanggaran. Ya. Soal mereka tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Itu ukurannya. Oh, ukurannya itu ya. Kalau masyarakat melihat ya monggo-monggo saja seperti apa. Ketika itu sudah tidak dilanggar, kategorinya juga baik. Oke. Kalau untuk demokrasi di Metro, menurut Pak Hendro gimana nih? Ya. Demokrasi di Metro sudah baikkah atau bagaimana? Ngomongin pemilu ke pemilu soal demokrasi di Metro, ya karena hari ini saya juga pendengar dan kemudian saksi mata ya, saksi mata di lapangan. Kategori tidak baik itu kan ketika saat pemilihan itu tidak berhasil, atau kemudian pemilu ulang, atau kemudian kejadian yang sampai kemudian kantor Bawaslu, KPU dibakar segala macam, itu kan ada huru-hara. Tapi hari ini Metro secara keseluruhan ya masih bisa diantisipasi. Karena kenapa? Metro ini relatif pendidikannya sudah tinggi ya. Kemudian kampus-kampus juga sudah banyak, sehingga mereka beda cara berbuat,
cara bagaimana soal bicara demokrasi, Oke. bicara soal kepentingan umum, mana kepentingan partai, itu mereka sudah bisa dewasa. Kalau untuk tingkat kepesertaan dalam pemilu bisa jadi tolak ukur nggak sih Pak? Saya kemarin 90%, terus Oh ya, itu berikutnya justru turun atau naik. ya kalau itu di teman-teman ini ya, teman-teman KPU ada standarisasi soal presentasi presentasi pemilih yang sah Iya. atau pemilih yang tidak sah. Saya kira selalu naik di atas 70%. Oke. Iya, berarti kita sama-sama bersinergi buat ngeedukasi masyarakat Pak ya, supaya jangan golput Iya. gitu. Oke, Pak Hendro, menurut Pak Hendro sendiri nih, demokrasi yang ideal tuh kayak mana sih Pak? Ya kalau ngomongin ideal itu kan tentu hasilnya yang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian bermartabat, Iya. kemudian ya demokratis, jujur dan adil. Oke, tidak huru-hara Pak ya. Tidak keluar. Karena kan sekarang hasilnya tuh suka di luar dugaan gitu Pak. Ya. Jadi yang lagi menggema apa ternyata yang jadi apa kayak- gitu. Kayak cinta pacarannya ini jodohnya siapa Bener, gitu. udah lama-lama jalin Nah, hubungannya sama siapa, iya, tapi kalau- nikahnya sama siapa. Apa namanya demokrasi itu ya begitu. Terkadang orang berpikir A, ternyata ini, Ternyata B. kira-kira gitu. Iya, surprise Pak ya. Surprise. Iya. Nah, terus itu kan kita ini kan udah mulai mencanangkan green election Pak ya, pemilu hijau. Udah mulai booming nih dari Walhi, terus dari Iya. instansi-instansi lembaga-lembaga lain gitu. Kita harus segera green election nih. Kalau dari sudut pandang Bawaslu sendiri gimana tuh Pak tentang green election ini? Pada prinsipnya ketika ini teman-teman sudah mulai membangun itu, dan kemudian nanti PKPU-nya juga diketok palu, Iya. sehingga pelaksanaan kepemiluan harus pakai itu. Ya kalau Bawaslu pada konteksnya kontrol di pengawasan. Oke, harus siap Pak ya. Iya. Kalau untuk Siap. Metro sendiri kira-kira untuk kota kita ini Ya ini kan kota ya, dari 15 kabupaten kota ini Bandar Lampung dan Metro ini udah kota. Saya kira udah siap. Kalau Udah siap ngomongin kita ya. Metro ya. Dengan adanya green election nanti umbul-umbul dan lain-lain Ya itu udah warna-warni lah ya. udah tidak seramai yang kayak biasanya. Biasa. Terus Kan mungkin lebih efektif ya. Iya, lebih efektif. Tapi kita harus bangun Tapi banyak kan sarana Pestanya prasarana. ya, pesta demokrasinya itu nggak terlihat ini mungkin. Iya, tidak semeriah biasanya Tapi mungkin. kan ini bukan hiburan. Bukan hiburan. Pesta loh Pak. Iya. Ini kan Pesta rakyat. demokrasi. Iya benar, pesta demokrasi. Nah kan Pak Hendro kan udah mau 2 periode nih. Iya. Tantangan terberat sebagai komisioner Bawaslu apa Pak? Pasti ada ya. Namanya tantangan mau siapa saja. Orang tidak di lembaga aja tantangannya ada. Baik itu tantangan ekonomi, Oke. tantangan status, Oke. tantangan rumah tangga. Iya benar. Tapi ketika itu diminit, saya kira bisa diselesaikan. Tetapi kalau pertanyaannya apa Mbak? Tadi Tantangannya Pak Hendro selama Tantangan saya. menjabat jadi komisioner Bawaslu. ya banyak ya. Ini salah satu ya pengalaman yang saya alami. Tentu sebagai penyelenggara pemilu ini, ketika kemudian tegak lurus, maka tantangan apa aja bisa dilewati. Tetapi mental, ya. Oke. Jangan salah, terkadang juga ketika ada laporan secara bareng, hari ini ada 3-4 biji, ini kan bagian dari tantangan ya. Kemudian SDM kita kurang. Dari segi jumlah ya, dari segi jumlah itu kita kurang, sehingga ketika satu hari
ada laporan 3 atau 4. Nah ini tantangannya. Terus kemudian sentuhannya dengan teman-teman, ngomongin metro ini kan kecil. Betul. Ini bagian dari tantangan yang kemudian sifatnya apa, intervensi atau apa, saya kira nggak ada ya metro. Oh Tapi gitu. bagaimana kemudian intervensi sifatnya kecil, itu wajar-wajar, masih sebatas wajar. Oke. Kalau tantangan yang ngebekas banget di hati ada nggak Pak? Ya kami pasca sidang di pengadilan itu bagian dari sejarah saya. Apa itu Pak? Kalau boleh dikasih tahu, kan nggak semua mengikuti. Ya, pemilu serentak di 2024 ini kan kemarin. 2024, oke? Iya, pilkada. Ini kan kita ada temuan atau laporan yang kemudian sampai di persidangan ya. Oke. Sehingga kami harus juga siap menghadapi bagaimana memahami secara rigid aturannya, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, bagaimana kemudian kita juga bagian dari yang lapor. Oke. Itu betul-betul harus jeli dan teliti. Iya. Jadi masuk yang ke sengketa 2024 kemarin Pak ya? Ya, sebelumnya juga ada ketika peserta pemilu waktu di Pileg ya, kan ada yang selisihnya hanya satu pemilih, satu suara. Nah itu maka kepada masyarakat khususnya pemilih, itulah apa ya besarnya hak pilih kita. Kenapa harus datang ke TPS? Ternyata ada Mbak Bidi, ternyata ada di tahun sebelumnya, ada waktu pileg itu selisihnya itu antar partai itu hanya satu. Alangkah menentukan itu. Oke. Jadi harus legowo Pak ya, yang selisihnya cuma satu itu ya. Apa kewenangan Bawaslu ketika kemudian satu untuk peserta pemilu untuk membuka kotak? Maka ada aturan-aturan yang kemudian nanti kita rekomendasi ketika itu. Kalau ya buka kembali, kita hitung, memastikan bagaimana kemudian itu suaranya siapa. Oke, benar-benar selisih satu itu memang benar-benar sah si pemilik itu ya. Oke. Kalau COVID sendiri kemarin gimana Pak? Bapak sebagai komisioner ya? Ya, sudah COVID ya. Kemarin kita 2020 bagian dari mengalami proses di Bawaslu pertama ya. Ya, semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah diantisipasi oleh teman-teman, terutama yang teknis ya. Teknis ini kan teman-teman KPU ya, yang sehingga segala sesuatunya, yang kemudian fasilitasnya, terus kemudian semuanya sudah terantisipasi semua. Mungkin beberapa hal yang koreksi-koreksi buat teman-teman KPU mungkin karena baru pertama kali kita melakukan pemilu itu ada COVID ya, sehingga kita saling komunikasi, saling bersama sehingga pelaksanaan itu tetap berjalan. Oke. Nah kalau saran nih Pak, saran untuk seluruh masyarakat Kota Metro ada nggak nih Pak sebelum kita sampai di akhir-akhir? Ya. Mungkin kalau ngomongin saran, saya sendiri siap diberikan masukan dan saran ya, khususnya Kota Metro dan teman-teman negara dan teman-teman peserta pemilu. Tapi sisi lain juga kami juga ada hak untuk bisa memberikan saran terhadap khususnya pemilih. Bagi pemilih yang hari ini juga membantu KPU sebetulnya. Betul. KPU, tapi ini karena mitra. Iya benar, edukasi. Bagi masyarakat, keluarga atau anak yang sekiranya umurnya tahun ini 16 tahun, tahun besok sudah 17 tahun, agar mempersiapkan diri, bisa kok datang ke KPU, bisa datang ke Bawaslu untuk membawa berkas, bukan melaporkan, menyampaikan berkas itu nanti kita tidak lanjuti sehingga nanti masyarakat Kota Metro atau anak yang umur 16 tahun masuk ke 17 kita sampaikan rekomendasi ke KPU atau ke Capil bisa lakukan rekaman supaya terdaftar.
supaya terdaftar sebagai pemilih. Agar kiranya bisa menjadi pendaftar ya. Supaya terdaftar hak pilihnya Pak ya di pemilu berikutnya. Pak Hendro, sebelum di periode pertama ini juga Kordif Ya. HP 2. Dulu hukum tidak di saya dulu. Oh gitu. Ya. Ada ini juga ya. Hukum di Peleburan. peleburan di Bawaslu 3. Oh gitu. Oke. Berarti udah. Karena Bawaslu ini kan ada 3, ada yang 5. Oh gitu. Oke. Ada yang 3 nih. Metro 3 orang. 3 orang. Karena jumlah penduduk Pak ya tadi ya. Oke. Nah, teman pemilih, kira-kira itu tadi bincang kita dengan Pak Hendro, salah satu komisioner dari Bawaslu. Sebelum saya akhiri episode ini, saya mau minta closing statement-nya nih dari Pak Hendro. Closing statement untuk episode kali ini, Pak. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti ia akan temukan. Ketika dimanapun kita berada, baik itu di lembaga, masyarakat, ketika kita mempunyai tujuan, mempunyai harapan, maka kita harus bersungguh-sungguh. Maka suatu saat kesungguhan itu akan dihadiahi sebuah keberhasilan sesuai apa yang kita doakan. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Gitu Mbak Widi. Oke, keren banget closing statementnya keren Pak. Ada tagline-nya ya. Oke. Iya, Pak Hendro, terima kasih waktunya sudah hadir di podcastnya KPU. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Nanti kalau misalnya diundang lagi, bersedia hadir Pak ya? Siap Mbak. Nanti kita sehari 2 kali boleh. Sehari 2 kali. Pagi, sore gitu. Udah kayak minum obat Pak ya? Ya, nanti kalau Bawaslu ngundang teman-teman KPU, silahkan ikut juga Pak. Insya Allah nanti siap. Oke, nah teman pemilih, itu dia episode kita kali ini bersama dengan Bawaslu Kota Metro. Buat teman pemilih yang punya pertanyaan, komentar, kritik, saran membangun, boleh taruh di kolom komentar kita ya. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya Widya dan narasumber kami Pak Hendro Edi Saputro. Iya, kami pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye. Bye-bye.